oleh setiap kami, hati kami mau terbuka, telinga kami mau terbuka dengan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Hari-hari ini di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentuhi, di tengah-tengah dunia yang semakin menakutkan kami butuh firman-Mu. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan, yang akan menghiburkan kami, yang akan memberikan kami kekuatan untuk menapaki setiap perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak mampu tanpa firman-Mu. Kami manusia tidak berdaya tanpa firman-Mu. Kami lemah dan kami butuh tuntunan firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah Tuhan, di saat kami memuji Tuhan, Engkau sudah bertahta di atas dunia kami. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan duduk diam untuk dengar firman-Mu. Berilah kami telinga sebagai seorang murid ya Tuhan, yang mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa setan sudah dikalahkan oleh pujian Tuhan. Hanya Roh Kudus yang menguasai tempat ini, dan Roh-Mu ya Tuhan akan menguasai hati dan pikiran kami. Isi dengar firman-Mu. Hamba-Mu hanya manusia biasa ya Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi penyambung lidah-Mu, sehingga semua jemaat yang dibutuhkan kekuatan, kesejahteraan, penghiburan, yang datang dengan sakit akan pulang dengan kesembuhan ya. Yang datang dengan beban akan pulang dengan kelepasan. Yang datang dengan penuh dengan masalah akan pulang dengan jalan keluar dan solusi. Yang terikat akan dilepaskan kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan duduk diam dengan firman. Demi nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan yang masih mempercayakan kami melayani di tempat ini, dan saya mengucap syukur juga kepada Bapak Gembala yang mempercayakan kami untuk melayani firman Tuhan. Haleluya. Nama saya Pendeta Muda Sten Angko. Saya atas kemurahan Tuhan dipercayakan mengembala di Aimas ini 2 langsung. Saya merintis di sana dari nol, dan puji Tuhan ada sekarang sudah beberapa jiwa di sana melayani, dan kami juga bersyukur tahun lalu di musim corona kami dapat berkat, kami dapat seorang anak ya, jadi sudah 2 sekarang laki-laki. Puji Tuhan. Itulah sekedar pembukaan. Baik, saudara kasih dalam Tuhan, saya akan bicara pada pagi hari ini tentang berjalan di atas badai. Saudara, hidup ini tidak selamanya mulus. Hidup ini ada banyak lika-liku, saudara. Ya, entah dia orang percaya atau tidak, semua manusia mengalami hal yang sama. Tetapi bagi yang percaya ada respon yang berbeda dengan yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu ada satu kisah dalam Alkitab yang saya akan angkat di dalam Matius pasal yang 14 ayat 22
sampai 33. Kisah ini mungkin sudah lazim ya, sudah biasa kita baca, tetapi ada bagian-bagian atau hal-hal yang saya ingin sharing ya kepada kita, apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Puji Tuhan. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Kita akan baca ganti-gantian. Saya ayat 22, saudara ayat 23 dan seterusnya. Saya coba kita berdiri semua. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului atas seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Amin, silakan dulu. Saudara, baru saja murid-murid ini melihat mujizat Tuhan di mana Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka tercengang dan terkejut dengan mujizat itu. Lalu tiba-tiba, saudara, ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus hanya karena melihat mujizat itu, Yesus ini sendirian. Dia suruh orang banyak itu pulang dan dia suruh murid-muridnya untuk mendahului dia ke seberang. Dan dia berdoa di atas bukit. Baru saja mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka sedang diuji Tuhan. Yaitu ketika di tengah danau, ya, ada angin sakar sehingga mengakibatkan gelombang yang begitu besar menerpa perahu murid-muridnya. Padahal di dalamnya ada Petrus, ada Yohanes, ya. Mereka kita tahu bersama ahli di bidang melaut, ya. Ahli di bidang melaut karena sebelum mengikuti Yesus latar belakang mereka adalah nelayan. Tetapi pada saat itu keahlian mereka dalam melaut tidak bisa menolong, ya. Mereka ketakutan. Ya, mereka ada dalam kebimbangan, saudara. Tetapi pada saat tengah malam, Yesus datang kepada mereka dengan cara yang supranatural atau yang tidak biasa atau yang tidak alami, yaitu berjalan di atas air. Sehingga ya secara manusia, ya saudara, kalau saudara dalam keadaan itu, saudara memposisikan ada di dalam situasi itu tengah malam, terus ada lihat orang jalan di atas air, apa yang saudara pikirkan? Ini suami apa ini? Ya, nah, murid-muridnya bilang, "Oh, ini hantu, itu hantu." Yesus bilang, "Tenang, aku ini, jangan takut." Nah, ini Petrus ini dia kan sangat frontal.
sangat ya suka bicara lah, ya. Dia bilang, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Yesus bilang, datang. Apa yang terjadi? Petrus berjalan di atas air. Dia berhasil karena dia memandang Tuhan, dia percaya. Tapi setelah di tengah jalan, dia fokusnya mulai beralih, bukan kepada Yesus tetapi kepada situasi yang ada. Dia mulai merasakan tiupan angin sakal. Dia mulai, ternyata ini saya ada di tengah badai. Ya, kepercayaannya, keimanannya mulai down. Ya. Dan kalau ketika dia bimbang, dia mulai tenggelam. Dan dia minta tolong. Ya. Yesus bilang apa di situ? Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Bukan tidak percaya, ya, bukan tidak ada iman, tetapi kurang beriman. Jadi kurang beriman itu di hadapan Tuhan sama dengan tidak percaya. Ya. Jadi keimanan kita harus total, penuh. Jangan setengah. Kalau setengah itu di hadapan Tuhan tidak percaya sama dengan tidak percaya. Sehingga tadinya dia berhasil berjalan di air, tiba-tiba dia mulai tenggelam karena dia kurang iman. Saudara, kadang-kala dalam hidup ini seperti kita sedang melaut, ya. Kehidupan ini bagaikan sedang kita melaut, di mana kita nggak tahu kapan gelombang itu datang. Ya, perahu itu bagaikan kehidupan. Ya, jadi kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan dan dalam dunia ini, sepertinya kita sedang ada di samudra yang luas. Ya, di mana kita nggak tahu di depan kita ada gelombang atau tidak, dan kapan gelombang itu datang menerpa perahu kita. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, dalam kisah ini, ya, kita belajar yang dibutuhkan dalam hidup ini adalah iman kita kepada Tuhan. Sesulit apapun gelombang yang sedang kita alami, sedang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, ada badai-badai yang sedang menerpa kehidupan kita. Mungkin saat ini kita sedang alami hal itu. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, ya, jangan bimbang. Ya, kebimbangan adalah satu hal yang membuat kuasa Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang, ya, orang yang berdua hati tidak akan tenang. Yang bimbang jangan mengharapkan mendapatkan apa-apa dari Tuhan, sesuatu dari Tuhan. Jadi kebimbangan ini membatasi kuasa Tuhan. Kadang-kala Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita, kadang-kala mujizat tidak terjadi dalam hidup kita, bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita, bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong kita, tapi ada kebimbangan dalam hidup kita, sehingga kuasa Tuhan itu tertahan. Ya, makanya Yesus bilang, hai kamu orang yang kurang percaya, yang bimbang. Saudara, memang kenyataan kadang-kala iblis, ya, memakai situasi, ya, dia ahli dalam menciptakan satu opini, ya, bahkan dia bisa memutarbalikkan keadaan atau fakta. Ya, kadang-kala suara setan bilang begini, katanya kalau ikut Tuhan hidupmu akan selalu diberkati. Tapi lihat keadaanmu sekarang apa? Ya, kadang-kala iblis main di logika. Ya, iya benar juga ya. Ya, kadang-kala kita beranggapan saya sudah setia kepada Tuhan, tapi tetangga saya tidak setia. Kok dia malah lebih diberkati ya? Malah hidupnya kok
lebih enak dia ya. Ya. Tapi saya bilang di dalam kehidupan ini memang banyak tantangan, banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi jangan itu membuat iman kita down. Ya, apalagi keadaan sekarang ini, ya COVID-19 tidak tahu kapan selesainya. Ya, jangan kita takut, ya, jangan kita bimbang. Masih ada Tuhan, ya, masih ada Tuhan yang akan menolong kita, masih ada Tuhan yang akan memproteksi kehidupan kita, ya, sebab ya saudara, virus ini kan kita tidak lihat, ya, kita nggak lihat dia ada di mana saja, bisa aja ada di mana saja ya, yang kita tidak tahu. Walaupun kita sudah cuci tangan, pakai masker, itu tidak menjamin saudara, ya, tidak menjamin, ya. Dan kalau kita boleh ada sehat sampai detik ini, itu semua karena Tuhan, ya. Dia yang melindungi kita. Nah, oleh sebab itu, ya, kalau hidup ini ada masa itu biasa, ya, namanya kita sedang ada di dalam di tengah-tengah lautan, ya, gelombang bisa ada, ya. Jadi ini adalah ilustrasinya tentang kehidupan nyata, bahwa kehidupan kita ini bagaikan sedang melaut, ya. Gelombang bisa ada, gelombang bisa datang, badai bisa ada, ya. Mungkin belum habis badai satu, badai yang lain sudah datang menjemput, ya. Belum habis masalah satu, sudah datang masalah yang lain, ya. Nah, itulah kehidupan. Tetapi indahnya kalau kita di dalam Tuhan, ada mujizat, ya. Kapan kita tahu dan kapan kita akan mengalami bagaimana Tuhan itu adalah Yehova Jireh, Dia Allah yang menyediakan segala keperluan kita. Kalau kita tidak pernah ke Tuhan, betul atau benar? Tuhan kadang-kala mengizinkan satu kondisi kita alami untuk menyatakan kuasa-Nya. Bangsa Israel, ya saudara, ketika Tuhan membebaskan bangsa ini dari Mesir, ya, menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudara, alasan kenapa Allah membuat bangsa Israel 40 tahun berputar di padang gurun, padahal ada jalan pintas, ya, dari Mesir ke tanah Kanaan itu kurang lebih kalau jalan kaki sekitar 3 hari, itu ada jalan pintas. Kenapa Tuhan menuntun bangsa Israel itu masuk ke padang gurun? Sudah tahu padang belantara itu menggambarkan tidak ada kehidupan di sana. Siapa yang mau hidup di padang belantara? Tetapi saudara lihat, di tengah-tengah padang belantara, Tuhan menunjukkan banyak mujizat di sana. Pertama, air terbelah, laut terbelah itu terbelah, ya. Dari tidak ada jalan, Tuhan buat jalan, ya. Di padang gurun tidak ada minuman, Tuhan kasih keluar minuman itu. Air itu dari apa? Bukit batu, yang itu tidak mungkin, tidak masuk logika, ya. Keluar air, ya. Israel butuh makanan, diberikan mana, ya. Sudah bosan mana, Tuhan kasih daging burung puyuh, ya. Bahkan Alkitab katakan kasut yang mereka gunakan dari Mesir, ya, itu tidak terkoyak. Bayangkan, itu kasut atau sendal itu merek apa itu, ya? Kok kuat sekali, ya. Jadi saudara, kadang-kala Tuhan membawa kita ke padang gurun untuk melihat kasih-Nya yang besar. Kadang-kala Tuhan bawa kita ke padang belantara untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Kadang-kala Tuhan izinkan ada masalah supaya mujizatnya kita alami, sehingga kita menjadi Kristen bukan Kristen katanya, tetapi Kristen yang mengalami Tuhan secara pribadi, ya. Jangan ambil kesaksian orang lain,
Ya, saksikan Tuhan. Makanya pemazmur bilang apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ya, kecaplah itu apa? Rasakan. Ya, alami Tuhan. Jangan cuma menjadi orang percaya yang tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Imanmu tidak akan kokoh kalau kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, banyak hal, kadang-kala air mata Tuhan izinkan terjadi, penderitaan yang tidak kunjung habis Tuhan izinkan terjadi. Untuk apa? Untuk membentuk kita. Setelah kita dibentuk Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Tuhan akan menyatakan mujizat-Nya. Haleluya. Ya. Jadi saudara, kalau saudara sekarang ada di tengah-tengah badai, ya, kita akan bisa moving forward. Artinya kita akan bisa berjalan maju. Jangan berhenti walaupun di tengah badai. Amin. Seperti Petrus, walaupun di tengah jalan dia bimbang, ya saudara, tapi dia berjalan di atas air. Dia berjalan di atas badai. Nah, saat ini saya ingin membagikan bagaimana kita bisa berjalan di atas badai. Walaupun ada tantangan, kita tetap maju. Ya. Apalagi dalam pengiringan kepada Tuhan. Ya. Kadangkala kita dibentuk Tuhan untuk menjadi jemaat yang punya kualitas. Ya. Kualitas rohani kita itu dapat dilihat. Dapat lihat. Kalau dia tidak punya kualitas, dia menjadi orang yang gampangan. Ya. Gampang tersinggung, gampang emosi, ya. Pokoknya gampang, ya. Gampang jatuh, gampang tergoda, ya. Semua gampang. Tapi yang punya kualitas itu nggak mudah. Dan orang yang berkualitas tidak dibentuk dari keberkatan, tidak dibentuk dari kenyamanan, tapi selalu dibentuk dari kesukaran, penderitaan, dan air mata. Ya. Nah, Alkitab berkata bahwa hidup manusia itu penuh dengan pergumulan, ya, sebelum masalah kehidupan. Nah, bagaimana kita bisa berjalan di atas badai kehidupan kita? Yang pertama adalah fokus memandang kepada Yesus. Jangan pandang orang lain. Ya. Kalau kita pandang manusia kecewa, Pak, Bu. Kalau kita pandang manusia kita bisa kecewa. Ya. Tapi kalau kita memandang Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Ya. Jadi kalau saudara datang ibadah, saudara datang apa, jangan pandang manusianya. Jangan pandang siapa, tetapi pandang saja kepada Yesus. Ya. Kalau pandang, ada lagu bilang apa? Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Kalau kita melihat jemaat, kok majelis begini, kok dia begini, ya kan? Bisa kecewa, ya. Karena gereja ini bukan tempat orang suci. Amin. Kalau kita sudah suci, ngapain kita datang ke gereja? Tinggal saja di rumah. Betul apa benar? Gereja adalah tempat orang berdosa yang mau dibentuk untuk berubah. Ya. Jadi ada kadang-kala salah pemahaman begini. Saya pernah besuk jemaat. Ya, saya bilang kok tidak ibadah? Aduh Pak Pendeta, saya banyak dosa. Ya justru kamu banyak dosa, kamu harus ibadah. Kamu harus ke gereja, ya. Jangan sudah berdosa tidak ibadah, ya. Jadi tempat ini, gereja ini bukan tempat suci. Tempat di mana ibaratnya ini bengkel. Ya. Bengkel. Saudara, kalau bengkel itu tempat kendaraan apa? Yang rusak tuh, terus dibetulkan, ya. Ya, dibuat sampai jadi bagus kembali. Nah, inilah gereja adalah bengkel rohani. Di mana yang rusak-rusak di sana itu dibawa ke sini untuk dibetulkan. Haleluya. Ya. Jadi saudara pandang Yesus, ya. Manusia bisa salah. Manusia bisa membuat kita kecewa.
Haleluya. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saudara, jangan pandang juga keadaan. Ya. Yang pertama jangan pandang orang lain, yang kedua jangan pandang situasi. Jangan melihat keadaanmu sekarang. Ya, kadangkala fakta-fakta kehidupan kita membuat kita bimbang. Iya kan? Ya. Kalau kita melihat keadaan kita, kalau ketika kita melihat masalah yang kita hadapi, kalau kita melihat situasi yang sedang terjadi, kita akan lemah. Kita akan bimbang. Tapi kalau kita memandang Tuhan, fokus kita hanya kepada Tuhan. Mau ada masalah ke, mau ada tantangan ke, ada badai ke, saya memandang kepada Tuhan. Tuhan yang menolong saya, Tuhan yang memampukan saya, dan saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita ya sampai tergeletak. Tangan Tuhan akan menopang kita, tangan Tuhan akan mengangkat kita. Amin, saudara. Ya. Jadi jangan pandang manusia, jangan pandang masalah. Ya, kadang-kala di depan, masalah. Kita hadap ke kiri, masalah. Kita hadap ke kanan, masalah. Kita balik belakang juga masalah. Ya, kita dililit oleh masalah. Ya, tapi pandanglah ke atas. Ya, di sana ada Tuhan. Amin. Kalau kita pandang, bingung, kita bimbang dan sebagainya. Tapi kalau kita pandang Tuhan, ada mujizat. Pandang Tuhan, ada kekuatan. Amin. Pandang Tuhan, kita akan berani berjalan walaupun ada badai yang sedang menghampiri kita. Kita akan berjalan maju. Haleluya, karena kita tahu Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Amin. Daud bilang, meskipun aku ada di dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan menyertai aku. Ya. Daud, dia tidak andalkan jabatannya, dia raja, dia tidak andalkan pengawal yang begitu luar biasa. Ya, dia tidak andalkan itu. Dia bilang, walaupun aku ada dalam masa-masa kelam. Ya, masa kelam itu dalam bahasa aslinya itu bayang-bayang maut. Ya, dia dibayang-bayangi oleh maut. Dia nggak takut, sebab alasannya bukan karena dia raja, alasannya bukan karena banyak pengawal, alasannya karena Immanuel, Allah menyertai dia. Ya. Jadi fokus kita hanya kepada Tuhan. Petrus ketika dia fokus kepada Yesus, dia berjalan. Ya. Tapi ketika dia mulai melihat keadaan, dia mulai merasakan tiupan angin. Dia mulai bimbang. Kadang-kala kita begitu. Ya. Kadang-kala awalnya kita beriman, kita jalan. Tiba-tiba di tengah jalan kita mulai melihat iblis mulai alihkan pandangan kita bukan kepada Yesus tapi kepada masalah kita. Sehingga kita stres, ya. Sehingga kita lemah, kita tak berdaya, ya. Jangan mau dialihkan pandangan kita dari Yesus. Jangan mau alihkan pandangan kita daripada Tuhan. Ya, saudara, kalau saya hanya memandang keadaan, saya sudah lama meninggalkan pelayanan. Ya. Tetapi saudara, ketika saya hanya memandang Tuhan, ya, saya boleh ada dan boleh kuat sampai hari ini. Ya. Karena kalau saya melihat keadaan kami, saya lemah. Ya, tapi saya coba memandang Tuhan. Dan ketika saya memandang Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan. Saudara, saya masuk di Malasok itu ditentang karena mayoritas muslim, 99%. Ya. Sudah ada 2 gembala yang coba masuk sana tapi tidak bisa.
Saya masuk di sana puji Tuhan, pelayanan terbuka. Bukan karena saya hebat, bukan, tapi karena Tuhan. Ya. Saya masuk situ ditentang, saudara. Saya masuk tahun 2017. Saya lewat Om Yogi di tempat ini, tempatkan kami di sana. Ya, dia bilang, saya dulu sebenarnya saya merasa dulu panggilan saya bukan gembala. Ya, dulu. Ya. Walaupun ada beberapa pendeta yang bilang, kamu cocoknya gembala. Saya bilang, tidak ada tanda-tanda untuk itu. Saya dulu kerja, saudara, sebagai karyawan. Saya pernah jadi kepala tata usaha di sebuah asuransi di Manado. Saya di sini kerja juga di BFI, bagian keuangan. Saya juga ada di bagian bilang tempat pasar. Ya, gaji saya lumayan besar. Tapi saudara, ketika saya melayani Tuhan, ya Om di sini bilang, mungkin ya kebijaksanaan, dia bilang, sudah nggak apa-apa kamu kerja sambil melayani, karena kamu tahu GPDI itu. Oh iya, saya tahu. GPDI itu tidak ada gaji. Ya, oh iya, ya. Sama suruh kan jadi gembala GPDI itu. Nah, kalau gembala GPDI tidak ada gaji, tidak ada pempangan juga, tidak ada. Sudah. Nah, saya doa sama Tuhan, Tuhan bolehkah saya melayani sambil bekerja? Ya, jawabannya gini, selalu ada ayat-ayat yang muncul yang membuat bunyinya saya harus pilih salah satu gitu. Di mana kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kamu akan mengasihi satu dan membenci yang lain. Ya. Dan ketika orang siap membajak tapi menoleh ke belakang, dia tidak layak bagiku. Punya ayat-ayat itu yang muncul sampai saya ada pada satu keputusan iman yang bagi saya itu langkah iman yang paling besar yang selama hidup saya pernah ambil. Saya resign. Sampai Om di sini lah. Siapa mana? Ya, habis itu yang jawaban doa. Ya, saya resign. Saya cekcok dengan Tuhan. Biasa kan istri kan selalu, kita mau makan apa? Baru saya punya anak kecil. Kita mau makan apa? Kalau masalahnya kita di sana bukan saudara jemaat, tidak ada jemaat di sana. Baru kita harus kos lagi. Saya bilang ya Tuhan lah, Tuhan punya tahu lah. Saya bilang begitu. Ya, sudah selesai saya di sana. Ya, saudara, sampai ada pendeta yang bilang ini pendeta. Pendeta bilang, bagaimana kalian bisa hidup sampai sekarang ini? Kamu tidak ada jemaat, kamu kos, biaya hidup itu kalau di Papua mahal, ya mahal. Kok bisa? Saya bilang, saya juga mau jelaskan, nggak tahu mau jelaskan bagaimana kan? Ya buktinya saya hidup kan, bahkan saya besar begini. Kalau mau saksikan di gembala perintisan mungkin kalian tidak percaya. Karena bodinya tidak mendukung, ya mungkin kalau ya kurus, ya badan kurus, ya kayak pendeta Yubal ya mungkin kalian bisa percaya itu perintisan. Tapi kalau saya mungkin saudara bilang ini diberkati Tuhan. Haleluya. Dan memang saya diberkati Tuhan. Amin. Ya saudara, karena berkat itu tidak diukur dari materi. Berkat itu nikmat. Ya. Saudara, apa gunanya banyak uang tapi saudara tidak nikmati? Betul? Berkat itu nikmat. Kalau Tuhan cabut nikmat itu, biar kita orang banyak uang, kita orang nggak nikmati itu. Kalau kita banyak uang tapi sakit-sakitan, ya, akhirnya uang itu habis di rumah sakit. Tapi kita orang walaupun uang serba cukup, tapi sehat. Haleluya. Ya. Saya bilang begini sama jemaat.
dan juga teman-teman pendeta. Dia bilang, pendeta itu sebenarnya enak, hidup pas-pasan. Bentar, pas-pasan maksudnya? Iya kan, pas butuh, pas ada. Pas butuh, pas ada. Jadi pas-pasan. Saya pernah, saudara, habis sama sekali. Uang saya habis sama sekali. Kami habis beras, semua habis. Ya, waktu itu doa puasa juga, hari Jumat. Saudara, saya cuma bilang, Tuhan, besok jatuh tempo bayar kontrakan. Yang punya kontrakan itu Pak Haji. Jadi kalau terlambat, ya angkat kaki. Saya cuma bilang, Tuhan, sudah habis uang, besok bayar kontrakan. Ya, habis semua. Kalau saya diusir dari sini, Tuhan punya nama dipermalukan. Ya. Saya berdoa begitu waktu puasa. Saudara, habis sama sekali. Tiba-tiba dapat telepon seseorang yang tidak pernah diharapkan sama sekali. Seseorang yang tidak pernah dipikirkan sama sekali. Dia memberkati kami. Dan uangnya lebih dari apa yang kami butuhkan. Kadang-kala mujizat terjadi itu di saat-saat detik-detik terakhir. Mujizat itu biasanya terjadi di saat injury time, ya, menit-menit terakhir. Di saat kita sudah nggak tahu jalan kemana, habis jalan keluar, nah mujizat baru terjadi. Kalau masih ada alternatif lain, mujizat belum terjadi saat itu. Ya. Nah, oleh sebab itu orang percaya hidup bukan karena melihat, tapi karena iman. Dan kalau kita beriman kepada Tuhan, ada hal-hal dahsyat yang Tuhan ingin kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, asal kita fokus memandang kepada Yesus. Ya, saya pernah ditawarkan pegang sekolah di Manokwari. Ya, dengan gaji yang lumayan besar. Tapi saya nggak mau meninggalkan pelayanan, walaupun cuma sekarang puji Tuhan sudah ada 2 PK. Ya, saya tidak mau tinggalkan itu. Saya fokus untuk gembalakan jemaat. Karena pendeta itu yang menghidupkan, ya Tuhan bisa pakai siapa saja. Bukan, walaupun jemaat tidak mampu, minta maaf jemaat kami tidak punya pekerjaan sama sekali. Ya, saudara tahu kan, artinya perpuluhan tidak ada. Ya, tapi kami hidup sampai hari ini. Ada saja berkat Tuhan. Ya, pas kita butuh sesuatu, pas ada. Ya, saya butuh mimbar. Saya bilang, aduh, saya capek pegang-pegang Alkitab, butuh mimbar. Saya cuma ngomong begitu sama istri saya. Tiba-tiba ada seorang anak Tuhan punya mebel. Dia messenger saya, Pak Pendeta sudah punya mimbar kan? Ya, kami masih gumuli ini. Saya pikir dia mau minta bayar kan? Saya masih gumuli, kalau ada uang baru saya pesan. Dia bilang, Pak Pendeta saya mau sumbang mimbar dengan kotak persembahan. Haleluya. Pas butuh, pas ada. Saudara, kami bergumul punya tanah. Ya. Wah, pendeta-pendeta lain bilang, aduh kamu gak bisa. Yang dibantu pemerintah itu hanya bangunan. Tanah itu cari sendiri. Dan memang saya tanya-tanya memang begitu sih. Iya kan? Tanah kan artinya bantuan pemerintah itu kalau ada dasar. Contohnya tanah dan mungkin fondasi dan sebagainya. Tapi saya mencoba menantang kemustahilan. Itu mustahil, tapi saya coba. Saya tidak punya kenalan di Manokwari sana, di provinsi. Saya coba hanya melalui kantor pos. Saya coba kirim permohonan. Mereka bilang nggak akan mungkin dapat. Kamu tahu itu di keuangan itu banyak permainan dan sebagainya. Kamu nggak punya orang dalam, nggak mungkin dapat. Saudara, pendeta-pendeta itu, ya, membuat saya down. Sebenarnya kalau mau dengar kata-kata mereka itu membuat saya down.
Saya bilang kalian ini ya, impas kasih semangat, ya kan, impas kasih dorongan. Ini malah kata-katanya itu suka membuat kita down. Kadang-kala kalau kita mendengar kata orang lain kan begitu, membuat kita down. Kamu nggak bisa, kamu begini, mustahil ya, kamu gini. Tapi saya menutup telinga untuk apa kata orang lain. Saya membuka telinga apa kata firman. Kalau kita berdoa dengan iman, haleluya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saudara tahu, tahun 2019 awal saya dapat telepon dari keuangan. Saya sudah lupa itu proposal itu. Saya dapat telepon, Bapak Pendeta bisa mengoperasikan. Kenapa? Bapak Pendeta dapat 200 juta. Haleluya. Tidak ada orang dalam. Yang pendeta-pendeta tadi, yang tadinya bilang, kamu gak bisa. Mereka dengar saya cari, mereka datang. Kamu orang dalam siapa? Saya bilang, saya enggak ada. Bohong. Saya bilang, saya cuma Tuhan. Mereka ketawa. Saya bilang, loh, kok ketawa? Enggak yakin. Haleluya. Kadang-kadang saudara, ya, keadaan, situasi dan fakta yang kita alami itu membuat iman kita ya down, bimbang. Tapi saya coba saudara percaya penuh kepada Tuhan. Karena saya yakin, saya minta ini bukan kepentingan saya, tapi kepentingan pekerjaan Tuhan. Saya minta Tuhan, saya bilang, saya dorong jemaat walaupun jemaat sedikit. Saya bilang, Tuhan gak lihat jumlahnya, Tuhan lihat hatimu berdoa, beriman kepada Tuhan. Minta, Tuhan kami doa puasa, Tuhan minta tanah. Secara ekonomi kami jemaat tidak mampu untuk beli tanah, Tuhan. Tapi Tuhan jawab. Haleluya. Baru satu kali kami mengajukan langsung dijawab. Ada pendeta-pendeta bilang, saya sudah 5 kali, saya sudah 10 kali saya masuk tidak dijawab-jawab. Saya mau bilang apa ya kalau begitu ya? Mau bilang tidak berdoa pendeta, ya? Tapi yang nggak tahu. Tapi saya kasih masuk 2018, 2019 dijawab. Dan saya beli tanah. Kami sudah punya tanah gereja, sudah ada pondasi, semua sudah ada, semua karena Tuhan. Karena kalau kita fokus kepada Tuhan, ya tidak bimbang, ya Tuhan bilang Tuhan tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, diberkatilah orang yang andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Silakan engkau membangun koneksimu di mana-mana, tetapi jangan lupa membangun koneksimu dengan Tuhan. Kalau koneksimu dengan Tuhan kuat, maka semua itu akan mengikuti. Saya hanya membangun koneksi dengan Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan mampu menggerakkan hati. Haleluya, saya percaya itu. Ya, jadi saya pernah satu kali habis uang, istri saya bilang, kamu kan banyak keluarga di sini. Coba minta atau pinjam. Saya bilang nggak boleh. Saya mau mengalami Tuhan. Saya cuma dengar kesaksian gembala-gembala di saat mereka kehabisan, ada saja yang Tuhan kirim bawa. Saya mau mengalami itu. Jadi saya tidak pinjam apa, saya selama pelayanan tidak pernah pinjam dan tidak pernah kredit, tidak pernah apa. Saya mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya bilang kalau Tuhan yang panggil, Tuhan pasti akan mencukupi. Kalau Tuhan yang panggil saya untuk mengembala di sini, saya percaya Tuhan akan pelihara. Dan buktinya sampai sekarang ini kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan sempat saya sedikit khawatir saudara, karena ya di saat begini pun Tuhan tambah tanggungan lagi, 1 anak. Secara ekonomi saudara, saya pikir ini mampukah tidak, tapi puji Tuhan. Ya, Tuhan dahsyat. Asal kita fokus kepada Tuhan. Dan saya ini pun bukan menjadi pengalaman seorang hamba Tuhan. Setiap umat Tuhan harus mengalami Tuhan. Tidak boleh tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Makanya kadang-kala Tuhan izinkan sesuatu terjadi, masa-masa sulit kita alami untuk menyatakan kasih-Nya luar biasa, untuk menyatakan mujizat-Nya. Haleluya. Yang kedua saudara,
Yang kedua, bagaimana kita bisa berjalan di atas badai? Ya, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, andalkan Tuhan dalam setiap tingkah langkahmu. Ya, selalu mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan hartamu, jangan andalkan jabatanmu, andalkan Tuhan. Ya, saudara, di sana ada Petrus, Yohanes, ahli dalam melaut. Tetapi ketika mereka mengandalkan kekuatan mereka, mereka mengandalkan kepintaran mereka dalam melaut, hasilnya nothing. Hasilnya nggak ada apa-apa. Ya, tetap ada badai. Tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, badai itu reda. Ya, saudara, jangan pernah saudara menomorduakan Tuhan di dalam segala hal. Utamakan Tuhan. Kalau kita belajar mengutamakan Tuhan, maka kita akan banyak mengalami mujizat Tuhan. Ya, jangan utamakan kepentingan kita. Jangan utamakan keegoisan kita. Jangan utamakan apapun dalam hidup kita. Utamakan Tuhan. Saya bilang jemaat, apapun yang saudara lakukan kalau hari Minggu, tinggalkan pekerjaanmu, datang ibadah, utamakan Tuhan. Karena pernah saya waktu pengerja di Jakarta, saya besuk jemaat, dia orang yang pengusaha, punya rumah makan. Saya bilang, ibu, kenapa tidak ibadah hari Minggu? Aduh Pak Pendeta, hari Minggu itu biasanya omset naik 200%. Sayang untuk ditutup. Saya bilang sama ibu itu, ibu, ya, ibu harus mengutamakan Tuhan lebih daripada usaha bisnis, omset apapun. Utamakan Tuhan. Karena apa? Berkat segala yang baik, bahkan hidup kita semua milik Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Nanti setelah ibadah baru kalian buka usaha. Jangan, ya, saya lihat saudara, kadang-kala kita kalah dengan umat muslim, ya. Mereka itu ada satu tukang di tempat kami, dia kerja pas dengar ngaji itu, kalau siang itu apa itu, sholat apa itu, ya. Dia berhenti pekerjaannya, dia sholat dulu. Pak Pendeta sama sholat dulu. Iya, silakan. Sholat. Saya bilang, wih, kita ibadah satu minggu berapa kali? Ya, kalau COVID begini mungkin seminggu sekali. Ya. Masih pun waktu untuk Tuhan kita korupsi juga, kita ambil. Ya. Tinggalkan dulu. Ya. Bahkan saya sangat akui jempol sekali, saudara. Saya angkat jempol sama Advent. Ya. Advent itu mereka menguduskan hari Sabat itu sangat luar biasa. Sampai mereka tidak masak dan sebagainya. Mereka semua di gereja kegiatan, mereka menyanyi dan sebagainya. Masa kita kalah dengan mereka? Ya. Masa ibadah berapa sih? Paling tinggi 2-3 jam. Ya. Utamakan Tuhan dulu. Jangan utamakan pekerjaan kita, jangan utamakan apapun. Bahkan ada yang bekerja sampai hari Minggu. Saya dulu kalau melamar pekerjaan, saya dulu waktu belum jadi gembala, saya melamar pekerjaan. Waktu di HRD, saya tanya dulu, ini pekerjaan sampai hari apa? Kalau dia bilang hari Minggu tetap masuk kerja, saya tolak, walaupun saya butuh pekerjaan. Karena saya tidak mau hubungan saya dengan Tuhan diganggu oleh pekerjaan. Saudara, kalau kita mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi ada kekuatan dalam hidup kita. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada sukacita. Dan yang terakhir, saudara, berdoalah dan jangan bimbang. Banyak orang berkata, apa tipsnya supaya kita bertahan? Tipsnya tidak ada lain, cuma doa. Doa, doa, dan doa. Kunci mujizat cuma doa, doa, dan doa. Tidak ada yang lain. Doa orang benar besar-besarnya. Apa yang benar di sini?
Doanya yang benar atau orangnya? Doa orang benar besar dosanya. Yang benar di situ apa? Ya orangnya. Jadi kalau kita berdoa, ya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan dulu. Kalau hidup kita benar, doa yang dinaikkan oleh orang benar itu besar dosanya. Ya. Jadi saudara, berdoalah jangan bimbang. Ya, detik-detik ini kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mungkin saudara sudah bosan mendengar ini, tetapi sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, sudah semakin dekat. Ya, tetap jaga imanmu. Ya, jangan sampai dia kurang sedikit. Harus penuh iman. Ya, jangan membuat masalah. Jangan biarkan masalah kita membuat iman kita kendor, iman kita turun. Jangan. Semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat. Iman, makanya Tuhan bilang apa? Injil itu adalah kekuatan Allah dan Dia akan memimpin kita dari iman kepada iman. Amin. Iman itu harus next level, naik ke level yang lebih tinggi. Ya, kualitas iman itu akan terjadi ketika kita siap dibentuk oleh Tuhan. Ya, siap dibentuk oleh apa? Oleh firman Tuhan. Siap dibentuk oleh masalah, ya. Kadang-kala penderitaan masalah itu adalah sebuah pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu saya ada pada kesimpulan, ya, bahwa badai masalah itu normal, ya, normal. Ada lagu bilang apa? Jangan berlayar kalau takut gelombang. Betul? Ibaratnya hidup kita kan ini samudra, ya. Jadi kalau takut dengan masalah itu jangan hiduplah. Ya. Ada yang bilang, Pak Pendeta, gimana ya supaya hidup kita nggak punya masalah? Saya bilang cuma satu, mati. Ya iya dong. Selama kita hidup pasti ada masalah. Mau cepat tidak punya masalah? Dia bilang mau Pak Pendeta, mati. Mau? Dia bilang jangan dulu. Selama kita hidup, Alkitab bilang kita hidup dalam pergumulan. Ya, makanya Tuhan siapkan tempat yang lebih indah daripada dunia, yaitu surga. Ya, kita akan ke sana. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada masalah. Haleluya. Mau ke sana? Mau kapan? Saat ini? Atau nanti? Mungkin lusa atau di lain hari. Ya. Puji Tuhan. Ya. Masalah itu biasa. Ya. Jangan mau kita dilanda oleh ketakutan, kebimbangan oleh masalah. Masalah itu biasa. Yang penting kita memandang Tuhan, fokus kepada Tuhan. Ya, kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa dan jangan bimbang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang musik. Kita angkat pujian.